Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Desi Anapit. Pada video kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat bagian yang pertama. Nah, sekarang coba perhatikanlah dua gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar jembatan kuning yang berada di Pasar Baru, tepatnya di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan gambar yang kedua nampak dua orang anak yang sedang bermain melempar bola. Anak yang satu melempar bola terhadap anak yang lain, dan ini merupakan lintasan dari bola. Informasi apa yang diberikan kepada kita melalui dua gambar ini? Bahwa baik jembatan kuning maupun lintasan bola ini sama-sama merupakan parabola, berbentuk parabola. Nah, parabola merupakan salah satu jenis grafik dalam matematika. Nah, fungsi dari grafik parabola tersebut dinyatakan sebagai fungsi kuadrat. Mari kita belajar salah satu bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Nah, coba perhatikan, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Mengapa a tidak sama dengan 0? Karena jika a sama dengan 0, maka fungsi ini akan menjadi fungsi linear yang sudah kita pelajari saat duduk di kelas 8. Nah, selanjutnya kita akan belajar salah satu bentuk grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Fungsi y sama dengan ax kuadrat adalah fungsi yang paling sederhana dalam fungsi kuadrat, yaitu ketika nilai b dan c sama-sama atau sekaligus 0. Jadi, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ini memiliki titik puncak atau titik balik itu di titik 0,0. Mari kita lihat bagaimana grafik dari fungsi y sama dengan ax kuadrat dengan memperhatikan 3 grafik yang akan kita buat bersama. Yang pertama adalah y sama dengan 1/2 x kuadrat, kemudian y sama dengan x kuadrat, dan yang ketiga adalah y sama dengan 2x kuadrat. Untuk menggambar ketiga grafik fungsi kuadrat ini, kita bisa menggunakan bantuan tabel untuk menentukan koordinat masing-masing titik dari grafik ini pada bidang kartesius. Nah, berikut adalah tabel yang pertama untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/2 x kuadrat. Nah, kita punya koordinat x minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Masing-masing dari nilai x ini kita substitusi ke dalam fungsi kita, yaitu 1/2 x kuadrat. Jadi saat x0, x-nya di minus 2, kita ganti x dengan minus 2. Minus 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikali 1/2, hasilnya 2. Sehingga titik yang kita peroleh di kartesius adalah minus 2,2. Begitupun untuk x sama dengan minus 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Masing-masing kita substitusi ke fungsi, sehingga kita peroleh y 1/2, 0, 1/2, dan 2. Sehingga pasangan kartesiusnya adalah minus 1,1/2, 0,0, 1,1/2, 2,2. Selanjutnya, dengan bantuan tabel kita peroleh koordinat untuk fungsi yang kedua, yaitu y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Dengan nilai x yang sama, kita substitusi ke masing-masing persamaan. Kita peroleh pasangan kartesiusnya minus 2,4, minus 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Selanjutnya, grafik yang ketiga untuk fungsi
Y sama dengan 2X kuadrat. Kita peroleh juga pasangan kartesius dengan cara yang sama pada dua tabel sebelumnya. Dengan mensubstitusi nilai X ke dalam fungsi, ke dalam persamaan ini kita peroleh 8, 2, 0, 2, 8. Sehingga kita peroleh pasangan kartesius minus 2,8, minus 1,2, 0,0, 1,2, 2,8. Nah, sekarang titik-titik ini kita letakkan di bidang kartesius, ya. Ya, jadi setelah kita peroleh pasangan kartesius pada masing-masing fungsi, kita bisa menggambarnya seperti pada grafik berikut. Jadi ada 3 buah grafik yang berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna hijau. Kita peroleh dari mana? Perhatikan bahwa yang berwarna merah kita peroleh dengan menghubungkan titik-titik yang kita sudah peroleh pada tabel tadi. Nah, kita taruh di kartesius, minus 2,2, minus 1,2, minus 1,12, 0,0, 1,12, 2,2. Nah, titik-titik ini kita hubungkan sehingga membentuk grafik seperti yang berwarna merah ini ya. Nah, titik puncak atau titik baliknya ada pada 0,0. Begitupun untuk grafik warna biru. Kita juga menghubungkan titik-titik yang sudah kita cari tadi pada bidang kartesius. Kemudian juga untuk yang berwarna hijau untuk fungsi 2x kuadrat. Nah, perhatikan bahwa dari ketiga grafik ini terjadi ada perubahan ya, perubahan bentuk dari grafik ini. Seperti apa perubahannya? Coba kita perhatikan untuk grafik Y sama dengan 1/2x kuadrat. Grafik yang merah ini dia semakin, boleh kita katakan semakin gemuk ya, dia melebar begitu ya, yang merah. Sedangkan semakin besar nilai A, coba perhatikan, saat nilai A-nya 1, dia sedang-sedang aja, ada di tengah-tengah, misalnya kita sebut seperti itu. Nah, sedangkan yang hijau dia lebih kecil, dia lebih kurus. Biasa di beberapa buku tulisnya lebih kurus dan lebih gemuk ya. Jadi yang merah ini grafiknya dia lebih gemuk atau lebih lebar, sedangkan yang hijau dia semakin sempit. Jadi dengan perubahan nilai A, kita peroleh informasi bahwa jika nilai A ini semakin besar, maka grafiknya dia semakin kurus. Semakin kurus. Sedangkan semakin kecil, nilai A-nya dia semakin melebar ya, semakin melebar. Nah, dan kita perhatikan bahwa pada fungsi A-nya lebih dari 0, karena di sini kan syaratnya A tidak boleh 0, berarti dia boleh lebih dan boleh kurang. Jadi untuk grafik ini dia menghadap ke atas, ya, membuka ke atas. Namanya grafik parabola membuka ke atas karena nilai A-nya itu lebih dari 0. Nah, dengan persamaan yang sama, coba kita lihat, kita ganti nilai A dengan minus. Nah, misalnya kita ganti dengan minus. Coba kita lihat bersama perubahan dari grafiknya. Oke, untuk fungsi Y sama dengan minus AX kuadrat. Nah, gambarnya seperti berikut. Ya, dengan fungsi yang sama kita cuma mengganti nilai A, kita jadi minus ya. Nah, ternyata grafiknya menghadap ke bawah atau membuka ke bawah. Nah, titik puncak masih tetap, titik balik atau titik puncak masih ada tetap di 0,0. Tetapi grafiknya dia membuka ke bawah. Ya, parabola membuka ke bawah. Nah, perhatikan yang grafik merah, biru, dan hijau untuk masing-masing fungsinya ini. Nah, ternyata nilai A, kita tidak perlu memperhatikan nilai minus dan plus. Kita tetap melihat nilai A aja tanpa mempedulikan minus positifnya. Tetap aja bahwa jika semakin kecil nilai A, tetap aja dia selalu semakin gemuk. Tetapi semakin besar nilai A, dia grafiknya semakin kurus ya.
Ya, jadi kelihatan. Nah, tapi nilai A ini gemuk kurusnya ini kita lihat nilai A dengan tidak memperhitungkan plus minusnya, ya. Tapi kita hanya melihat di nilai A-nya semakin besar atau kecil, ya. Sedangkan untuk minus dengan positif itu hanya membedakan kita kalau A-nya positif atau lebih dari 0, maka dia akan membuka ke atas, grafiknya terbuka ke atas. Nah, sedangkan jika A-nya bernilai negatif atau A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya membuka ke bawah. Jadi dari gambar tadi kita sudah mencoba membuat 3 buah grafik. Kita peroleh kesimpulan yang pertama, jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau parabola kita terbuka ke atas dan mempunyai titik balik minimum, namanya titik balik minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat kita itu atau parabola terbuka ke bawah, yang nama titik baliknya berarti titik balik maksimum. Nah, semakin besar nilai A dengan tidak memperhatikan tanda positif atau negatif, maka semakin kurus bentuk grafik fungsi kuadrat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka semakin gemuk juga bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya.